Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan lakukan pencarian 6 orang warga hilang akibat tanah longsor di Pasaman Barat. Seorang pelaku penggelapan sepeda motor di Sijunjung ditangkap polisi. Usai bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, harga sembako di Pasar Tabing Padang naik 2 kali lipat. Tim SAR gabungan melakukan pencarian 6 orang warga hilang akibat tanah longsor yang terjadi di Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, pada Jumat pekan lalu. Sulitnya akses membuat tim SAR gabungan harus mendaki bukit yang terjal untuk sampai ke lokasi. Di hari pertama, tim SAR gabungan belum menemukan korban. Namun di lokasi itu ditemukan atap rumah, kayu yang digunakan untuk rumah, dan sepeda motor. Untuk pencarian pertama kita melakukan asesmen dengan beberapa unsur SAR yang berada di sana tadinya. Dengan hasil yang pertama itu lokasi harus kita clearkan karena berbahaya bagi tim SAR maupun dari pengunjung. Kemudian akses yang kita lalui nantinya adalah akses dari bukit sebelah. Yang ketiga adalah tadi kita melakukan searching di area tersebut. Kita menemukan beberapa tumpukan seperti seng, kemudian kayu dan pelek motornya. Sebelumnya, terjadi tanah longsor di Jorong Harapan Tinggam, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat pada Jumat pekan silam. Longsor itu menimbun 2 rumah, 6 orang hilang. Seorang warga dievakuasi ke Puskesmas Talamau dan puluhan warga lainnya mengungsi. Longsor juga memutus akses satu-satunya jalan penghubung kampung Bateh Samui dan Jorong Tombang. Kini, 2 kampung terisolasi karena jalan satu-satunya tertutup material longsor. Telah terjadi bencana longsor di Jorong Harapan, tepatnya di Kampung Betang Tinggam, yang mana longsor ini mengakibatkan aliran sungai terbendung. Juga longsor mengakibatkan menimpa 2 rumah warga. Dalam hal ini perkampungan tersebut sebanyak 97 orang sudah mengungsi, tepatnya ke kampung terdekat itu Bateh Samui, dan masih belum ditemukan 6 orang. Selain menimbun rumah, longsor juga menimbun area persawahan dan menutup sungai Batang Tinggam. Sehingga arus sungai tersumbat dan membentuk bendungan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang pelaku penggelapan sepeda motor terlihat dari rekaman kamera pengawas melarikan diri menuju Padang usai meminjam sepeda motor milik temannya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas itu, tim Harimau Kampo Satreskrim Polres Sijunjung melakukan pengejaran ke Padang. Pelaku yang bernama Afdal berhasil ditangkap di rumahnya di Padang pada Kamis malam pekan silam. Pelaku selanjutnya dibawa tim Harimau Kampo ke Polres Sijunjung. Sebelumnya, tim juga menjemput sepeda motor yang dijual di tanah datar. Yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2025, bertempat di Jorong Simancung, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Untuk tersangka yang kita amankan, 1 orang laki-laki atas nama inisial AM. Kita amankan di Kota Padang. Saat ini, pelaku kejahatan penggelapan sepeda motor bersama barang bukti sudah berada di Mapolres Sijunjung untuk menjalani proses hukum atas perbuatannya. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.
Harga sembako naik hingga 2 kali lipat di Pasar Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang, pada hari Minggu, usai bencana hidrometeorologi melanda Padang dan wilayah lainnya di Sumatera Barat. Hal itu dampak dari jauh berkurangnya persediaan pasokan, karena akses jalan yang putus dari daerah utara menuju Padang, serta kemacetan parah lalu lintas dari daerah timur menuju Padang. Selama ini, cabai dan sayur mayur di Padang dipasok dari 2 daerah itu. Cabai merah keriting saat ini dijual Rp100.000 per kilogram. Namun pada hari Kamis dan Jumat pekan lalu, harganya melonjak tajam hingga Rp200.000 per kilogram. Padahal cabai merah sehari-hari dijual dengan harga yang bervariasi dari Rp30.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, cabai hijau keriting dan cabai rawit dijual Rp80.000 per kilogram, dari harga normal sekitar Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga sayur mayur juga naik hingga 2 kali lipat. Kangkung yang biasanya dijual Rp5.000 per ikat, saat ini dijual Rp8.000 per ikat. Kacang panjang juga sama harganya. Terong yang biasanya Rp6.000 per kilogram, saat ini dijual Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram, tergantung ukuran. Kacang panjang biasanya dibeli Rp5.000, dijual Rp7.000. Enggak, biasanya dijual Rp7.000 sekarang? Sekarang 10. Biasanya dibeli Rp4, dijual Rp6. Sekarang? Sekarang 8. Karena sayur itu tidak ada. Palingnya seminggu. Rp100.000. Rp100.000. Katanya kemarin sempat Rp200 Bu ya? Mencapai 200. Rata-rata 180-an. Itu penyebabnya seperti apa Bu? Mungkin untuk pengantaran barangnya mungkin pasokan nggak ada. Kira-kira Bu? Keadaannya mungkin ada penurunan kalau pasokan termasuk berkurang. Meningkat sekarang dari 2 hari yang lewat sudah turun dari 200 menjadi 100. Cabai hijau biasanya 50, sekarang 80. Longsor, macet jalan, banjir, barangnya stok barang kosong. Berbeda dengan cabai dan sayur-sayuran, harga ikan laut relatif stabil. Seperti ikan tandeman yang dijual Rp15.000 per onggok. Ikan sisik dijual di harga Rp70.000 per kilogram dan udang dijual Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang ikan, pasokan ikan sempat tidak ada selama 4 hari lalu. Namun saat ini kembali normal. Kalau ikan saat ini alhamdulillah normal. Mulai normal lagi ya Pak ya? Ya, Kemarin katanya sempat tidak ada masuk pasokan ikan Pak. ya sempat nggak masuk pasokan ikan. Berapa hari itu Pak? Sekitar 4 hari lah. 4 hari. Faktor apa itu Pak? Ya faktor cuaca lah. Cuaca sekarang kan ekstrim. Pedagang memastikan untuk 1 pekan ke depan, harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya akan tetap tinggi karena akses jalan yang rusak dan banyaknya petani yang gagal panen. Robiha melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.